Yes, thank you. Okay. Oke, itu sekilas tentang community. Selamat malam, selamat pagi, selamat sore. Kenapa kok salamnya global? Karena di sini untuk membernya tidak hanya dari Indonesia, Pak Steven ya. Jadi ada yang dari Amerika gitu. Salah satunya ada Pak Arjo. Oke, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Perkenalkan saya Devin. Seperti biasa, saya akan eh, memandu acara iCommunity Level Up Club pada malam hari ini. Nah, untuk itu izinkan saya untuk sharing dulu tentang iCommunity sebelum saya memperkenalkan hostnya. Meskipun tadi udah saya spoiler ya, ada Pak Stephen malam hari ini. Oke, selamat malam Bapak Ibu, selamat datang di iCommunity, sebuah komunitas pebisnis dan profesional. Jadi, iCommunity ini dibangun oleh Pak Juanda Rovelim. Beliau adalah founder dari Kavling Solusi Digital dan CMO PT Karya Anak Milenial Indonesia, mempunyai banyak certified trainer, khususnya dalam bidang digital marketing. Jadi, beliau banyak mengisi tentang sebenarnya tentang digital marketing. Lalu apa sih iCommunity itu? Jadi, iCommunity itu seperti yang saya katakan sebelumnya adalah sebuah komunitas pebisnis dan profesional yang memiliki visi platform komunitas pebisnis dan profesional yang terbesar di dunia dengan misinya merangkul komunitas pebisnis dan profesional yang ada, menghubungkan sesama pebisnis dan profesional untuk mencapai tujuan bersama, menumbuh kembangkan nilai positif yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis pribadi dan juga masyarakat. Kita punya tagline-nya adalah Share Network, Grow Network. Nah, dengan tujuannya mempersatukan anggota iCommunity dalam persahabatan, kerjasama, dan saling pengertian, mengembangkan semangat kolaborasi antar anggota, menanamkan nilai positif dalam dunia bisnis dan profesional, membangun platform bagi komunitas pebisnis dan profesional untuk belajar, bertumbuh, dan berkembang melalui banyak learning resources dan business matching juga referral. Nah, sebagai komunitas pebisnis dan profesional ini, kita nggak mau cuman sekedar komunitas yang akhirnya kongko-kongko aja terus nggak ada benefitnya sama sekali. No, kita pengen jadi komunitas yang benar-benar seperti tagline kita yang share network, grow network. Jadi bisa membantu para pebisnis dan profesional untuk saling mengembangkan networking-nya, terus habis itu menambah value-nya, dan akhirnya bisa memperbesar bisnisnya juga. So, kita punya kode etik di iCommunity. Kami adalah para pebisnis dan profesional yang bekerja keras, bekerja pintar, dan bekerja sama. Kami mengedepankan nama baik dalam melakukan usaha dan mengutamakan kolaborasi antar sesama anggota tanpa menjadikan anggota lain sebagai target jualan. Kami sadar bahwa dengan berbagi relasi, maka akan memperbesar rezeki bersama. So, kami siap untuk berbagi relasi atas dasar saling mendukung. Kami berperilaku positif dalam berkomunitas, melakukan segala aktivitas dengan berlandaskan niat baik. Dan yang terakhir, apabila kami melanggar kode etik ini, kami bersedia untuk ditegur, diperingatkan, bahkan diberikan sanksi. Itu sekilas tentang iCommunity. Nah, langsung saja saya memperkenalkan narasumber hebat kita, Bapak Stephen. Jadi beliau adalah dari Govokasi ya.
Mohon maaf Pak, ini ceritanya saya lagi agak batuk yang tidak tertahan, jadi sering ini. Oke, selamat malam Pak Steven, apa kabar? Halo, halo. Agak Oke. putus-putus suaranya. Oh ya, putus-putus kah? Udah. Oke, oke, oke. Oke, 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 udah. Oke, dengan Pak Steven malam hari ini kita akan berbicara tentang right people, right placement, right learning di building a purposeful startup. Jadi bukan startup yang biasa-biasa aja gitu ya. Kita harus membangun startup dengan right people, right placement, right learning. Tapi how? Nah, mungkin bisa uh, kita ngobrol lebih banyak dengan Pak Steven ini. Dan sebelumnya seperti yang saya katakan tadi, Pak Steven ingin kenalan dulu nih dengan para member community yang hadir pada malam hari ini. Silakan Pak Steven. Boleh, boleh. Ini menarik sih, maksudnya saya waktu itu udah ikut, sebenarnya waktu awal banget baru di launching community, saya waktu itu udah pernah join. Waktu itu kita sama Pak Sonitan, waktu itu saya sempat sharing-sharing dan sebagainya. Dan happy banget, masih bertahan, masih bereksis, bahkan makin berkembang gitu ya. Tadi saya dengar ada yang dari US dan sebagainya. Jadi so happy dengan kehadirannya kalian. Cuman kalau di kita biasanya nggak kenal makanya nggak sayang, tapi nggak apa-apa mungkin mungkin supaya lebih kenal saya dulu gitu ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Tadi saya lihat udah pada mulai ngobrol nih di grup nih Bu Devi. Itu keren banget. Di sini ada Pak Haya, tadi Pak Arjo udah mulai nanya dan sebagainya. Ada Bu Fida, ada Pak Maulana dan lain-lain. Tapi mungkin kalau kalau boleh saya sharing sedikit gitu ya. Saya pengen sharing satu video singkat supaya memberikan gambaran lebih sebenarnya apa itu govokasi gitu kan. Jadi banyak orang bingung. Jadi kalian tuh apa sih? Apakah kalian outsourcing atau apa dan sebagainya. Sering banget soalnya kita di capnya, oh kalian tuh outsourcing ya. Sebenarnya bukan. Jadi kita pengen share satu video tentang apa yang kita kerjakan baru-baru ini. Semoga menjadi gambaran. Sure, sure, boleh Pak Eklo untuk sambil kerja ya, sambil mendengarkan. Semoga sharing ini berfaedah gitu kan. Jadi bisa sama-sama belajar gitu. Nah, boleh di screen sharingnya mungkin Bu Devi masih disable? Sudah ya? Mantap. Oke. Siap. Oke, saya mau share satu video dulu bersama-sama ya. Oke, sudah muncul screen saya? Oke, udah kelihatan. Oke, sip, saya play dulu. Kalau nggak bisa deh. Masih banyak pakar-pakar lain di luar sana, saya lakukan. Sebenarnya udah makin belajar. Di tengah-tengah pandemi kita tahu bukan saat yang mudah bagi kita semua. Terima kasih. Yes, oke. Jadi, waktu itu beberapa kegiatan yang kami lakukan, mungkin pada muka yang familiar. Jadi GoVokasi, we are part of the MDCO. MDCO itu adalah Mariana and David Cokro Company, di mana ada ya David Cokro, ada Meridiana, mereka ada sebuah venture builder, di mana kami menjadi portfolionya mereka. What we do adalah actually we provide high quality employee through internship. Nah, gitu. Jadi kita banyak berdampak, banyak berkenal dengan anak-anak intern dari berbagai daerah. Kayak event yang tadi tuh, itu event nasional namanya Inspira Fest. Maka tadi ada Pak Rudi Salim, ada Ibu Belena Tanoko, dan lain-lain, di mana timnya kami itu dideploy waktu itu untuk membantu kelancaran acara tersebut. Tapi itu sebenarnya bukan IO ya kita ya. Jadi kalau yang bingung. Apakah ada solusi untuk orang yang tidak butuh karir, maka hanya butuh cuan? Nah, mungkin ini menarik banget ya pertanyaan dari Pak Arjo nih sebenarnya Bu Devi. Karena kita percaya pada saat kita berfokus berdampak atau menjadi berkat, sebenarnya itu yang masih sharingin hari ini tuh. Karena karir itu sebenarnya kalau di kita, yang kita ajarkan kepada talentnya kita, seperti yang saya sharing nih, kebetulan ada anak saya juga nih, ada Safira, ini adalah talent development coach kami, dia biasa handle anak intern kita. eh Layarnya blank ya Pak, wah saya kurang tahu tuh, kalau di kita sih aman ya Bu Devi ya? Aman kok, ini layarnya aman. Wajahnya Pak Steven terlihat dengan jelas tampannya ini. Oke.
Mantap. Thank you, thank you, thank you. Nah, aman sekarang. Oke, mungkin agak delay aja kalau gitu ya. Bu atau Pak Haya nih, gitu kan. Kepada wirausaha atau konsultan. Mungkin nanti kita sambil sharing-sharing deh ya, Pak Arjo ya. Habis ini kita bisa sesi Q&A, karena saya suka banget kalau kita bisa diskusi. Basically kalau di GoVokasi, we provide high quality employee through internship. Dengan metodologi tadi saya cerita, kita identify dulu, kita kenali dulu kebutuhan skill dan strength dari si talent, kebutuhan dari si perusahaan, lalu kita kenali lagi, kita develop mereka sesuai dengan capacity mereka, baru kita promote. Nah, pertanyaannya kalau gitu kan, kenapa saya melakukan hal seperti itu? Nah, kayak tadi ada pendahuluan dulu nih, perusahaannya adalah kita one of the portfolio. Nah, mungkin kalau saya boleh sharing singkat gitu ya, tadi udah ada gambaran. Satu topik yang hari ini saya pengen bahas adalah, pertanyaan paling sering banget ditanyakan oleh Bapak Ibu sekarang adalah solusi untuk orang yang nggak butuh karir. Mereka hanya butuh cuan. Nah, ternyata yang menarik ya Pak Arjo ya, kebetulan saya ini kebetulan coach, jadi banyak coach baik untuk para intern, tapi saya juga coach untuk first time startups. Jadi kemarin saya baru sempat ngajar di PLN, dan saya juga adalah coach untuk CEO atau entrepreneur coach, yang dimana satu kelas itu harganya kurang lebih agak nggak enak saya ngomongnya ya. Jujurnya saya nggak enak ngomongnya gitu ya, kalau kalau rate harga kelasnya, karena saya sebagai fasilitator membantu coach saya, tapi satu orang itu kurang lebih untuk 3 hari ya hampir 2 digit lah nilainya gitu ya, lebih enaknya gitu. Saya nggak usah sebut nilai spesifiknya, tapi hampir apa lebih dari 2 digit gitu nilai kelasnya. Nah, tapi saya juga melatih banyak entrepreneur muda, maupun bahkan saya sering ke daerah pedalaman Kalimantan, Sumatera, dan lain-lain untuk mengajar Pak Heri. Wah, berarti sudah bisa ketemu. Mantap. Keren-keren Pak Heri. Nanti kita ngobrol kalau gitu ya. Nah, saya juga banyak ke daerah pedalaman, penajam, itu saya ngelatih kelompok wanita tani, saya melatih peternak, walaupun yang punya restoran dan sebagainya. Kenapa? Karena sebenarnya alat tarik ukurnya, kalau kita pelajari, itu sebenarnya bukan masalah cuannya. Cuan itu sebuah dampak. Contoh paling gampang gitu ya. Kalau misalnya ada orang ketok-ketok pintu gitu ya. Pak, saya mau minta duit, Pak. Boleh nggak, Pak? Pasti kita otomatis akan pikir, buat apa? Buat apa nih minta duit? Kenapa minta duit dan sebagainya? Kita banyak pemikiran gitu kan. Tapi kalau misalnya saya baru baca di TikTok satu cerita itu tentang ibu-ibu Yakult, yang saya yakin semua generasi tahu dong ibu-ibu Yakult ya hari-hari ini. Di mana ada ibu-ibu suka naik kereta, suka naik motor, keliling, Bu mau Yakult, Pak mau Yakult dan sebagainya gitu kan. Itu kan dari dulu sampai sekarang masih ada. Nah, di topik ini lagi membahas kenapa sampai sekarang masih mempertahankan Yakult masih mempertahankan strategi tersebut. Jawabannya adalah karena ada faktor relationship gitu kan. Contohnya apa sih? Jadi kalau kita datang diketok-ketok, Pak mau Yakult atau mau Bu mau Yakult, ya pasti kita mikir saya butuh atau nggak butuh Yakultnya. Jadi bukannya kita bilang dia minta duit, tapi dia bilang saya ada sebuah solusi untuk Anda. Apa itu? Solusi probiotik dalam bentuk Yakult. Nah, mungkin nanti, mohon maaf saya pakai merek gitu ya. Nanti bisa diedit-edit kebiasaan kalau coaching seperti itu. Semoga itu bisa menjadi lebih relevan. Tapi itu sebuah contoh di mana kalau orang datang ke kita serta-merta cuma datang lalu, can you give me some money? Kita pasti akan berpikir, buat apa ya? Tapi kalau kita bilang, Pak, Yakult lagi diskon nih Pak. Bumpung, satu pak bisa beli 2 pak cuma harga 1 pak, buy one get one free. Pasti kita akan otomatis berpikir, oh iya boleh juga tuh offeringnya. Jadi kata kuncinya sebenarnya bukannya di cuannya atau di duitnya, tapi lebih ke arah apa solusi yang diberikan kepada kita atau kepada si calon user seperti itu. Nah, saya pengen sharekin sedikit. Oke, tadi ada gambar tentang apa yang saya lakukan. Jadi kita bukan EO again ya, kita memang lebih ke arah providing training and coaching company yang berfokus kepada membantu generasi muda maupun para first time startup, maupun yang udah punya startup yang perusahaan yang sudah besar, sudah punya factory, itu yang kita bantu dampingi di situ. Nah, ini salah satu materi yang saya sharing kemarin waktu itu saya ngajar di PLN. Jadi PLN itu juga punya sebuah modul, punya sebuah konsep latihan di mana mereka mengundang para CEO untuk ngajar di kelas-kelasnya mereka. Nah, jadi waktu itu topik yang saya bawakan sebenarnya mereka mau bicara, Coach, gimana sih caranya kita membahas tentang bikin tim yang baik gitu kan. Nah, jadi banyak banget orang berpikir tim itu langsung dikotak-kotakan antara hustler, hacker, hipster. Ini mungkin bahasa yang agak-agak aneh gitu ya kalau untuk generasi sekarang. Mereka menggunakan bahasa yang unik-unik, tapi kalau saya bilang sebenarnya hustler itu adalah orang yang sales, hacker adalah orang yang ngembangin produk, hipster adalah orang yang marketing atau bikin brosur atau bikin desain. Nah, makanya tadi ada Pak Heri. Sebenarnya Pak Heri golongannya udah hipster nih, Pak. Loh benar, karena hipster itu tujuannya memarketingkan produk, yang nyetak brosur, yang menunjukkan menunjukkan materi marketing profile dan sebagainya. Jadi dari pembahasan itu saya bilang, it's not about pembagian tugasnya, tapi lebih ke arah
Apa tujuan dari sebuah perusahaan itu dibangun? Nah, mungkin sedikit background sedikit, saya punya visi adalah saya mau empowering 1 million leaders. Makanya kenapa saya keliling-keliling dari kota sampai ke daerah, sampai ke Afrika atau India, Sri Lanka, saya ngajar di sana juga. Karena saya mau empowering 1 juta pemimpin, terutama pemimpin yang muda ya. Nah, di situ saya membangun portfolio saya, maka di sini saya ada beberapa kegiatan saya lakukan, kayak ini sebenarnya beberapa talents yang kita develop, yang kita deploy waktu itu di Inspira Fest, ini sama Pak David Cokro Harjo. Beliau adalah salah satu partnernya kami. Beliau adalah investor dari Grab, dari Tada, dan lain-lain. Ada bersama Miss Mary. Ini kebetulan, mohon maaf ada anak saya waktu itu. Dan ini beberapa kegiatan yang saya melakukan dan mengajar di beberapa event seperti itu. So what we do adalah kita cuma saat kita ngomong empowering, kita bukan cuma ngomong motivator, kamu pasti bisa atau apa dan sebagainya, tapi kita bicara tentang doing life together ya. Nah, makanya sedikit background mungkin apa itu GoVokasi. GoVokasi sendiri kita kalau ngomong adalah your dream career solution. Kenapa kita katakan seperti itu? Balik lagi ya, building a purposeful startup. Jadi dalam segi wording aja, kita udah ngomong bahwa kita bukannya mau menjadi, bahasa gampangnya kan bisa, oh kita platform, pokoknya orang nyari kerja bisa dapat gitu kan. Tapi kita dari tagline kita aja, baik ke perusahaan maupun ke talent, kita udah bedakan, Bapak Ibu sekalian. Untuk talent kita bilang kita solusi karir impian kalian. Makanya talent yang lagi ada permasalahan, bingung mau bangun karirnya gimana, mereka carinya ke GoVokasi, udah tahu nih ada jawabannya. Terus kalau perusahaan, kita bilang tagline-nya adalah providing high quality employee to internship, atau menyediakan tenaga kerja berkualitas melalui program magang. Kenapa harus program magang? Jawabannya adalah karena kata kuncinya magang adalah kan tentang belajar, tentang berpendampingan. Jadi ada memberikan ruang kepada perusahaan untuk berinvestasi kepada orang tepatnya. Di mana kita tahu bahwa ujung-ujungnya bisa sebaik apapun, tetap kita butuh orang yang menjalankan. Bahkan AI hari-hari ini pun nggak bisa ya AI kalau kita nggak prompt dulu, kita nggak tanya dulu, tetap aja AI cuma kling 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 gitu doang kan. Kayak waktu itu saya diundang ke Google Indonesia untuk belajar tentang Vertex AI. Saya ikut sesi kelasnya mereka. Ternyata untuk AI yang sudah secanggih itu pun mereka masih butuh kita yang nanya dulu, Bapak Ibu sekalian. So, dari terminologi itu, saya yakin banget kalau kita bisa memberikan prompt atau pertanyaan atau caption yang tepat, orang akan jadi kebayang nih, kenapa saya butuh Anda? Itu pertanyaannya. Nah, ini track recordnya kami nih, kami sudah ada 4.500 talent pool saat ini, dan sudah mendedikasikan 350 jam untuk training dan coaching, dan ini 70 company partner kami, kayak ada Toffee V-Office, Chronicles, Alcormice, dan masih banyak, ada banyak strategic partners, ada Go Campus, dan lain-lain. Nah, semua ini kami capai kurang dari 20 bulan. Ya, semua itu tadi tuh 4.500 talent, 70 company, dan semua itu kami capai kurang dari 20 bulan, Bapak Ibu sekalian. Makanya kenapa saya bilang building a purposeful startup itu sangat penting. Karena hari-hari ini ada banyak shifting yang terjadi di mana orang nggak lagi berpikir sekedar gue butuhnya apa. Tapi ada pertanyaan lagi, kenapa gue butuh ini? Itu yang jadi perubahannya. Makanya kalau saya ditanya, kenapa sih bisa mencapai itu semua dalam waktu kurang dari 20 bulan bahkan? Jujur ya Bapak Ibu sekalian, saya bukan, walaupun saya sebutnya saya startup, itu maksudnya artinya saya perusahaan yang baru memulai atau masih memulai. Saya belum dapat funding, saya nggak ada venture capital, jadi benar-benar semuanya adalah kalau bahasa startupnya bootstrap atau masih menggunakan investasi pribadi, itu semua masih terjadi. Bahkan kalau dibilang, oh jadi Bapak tech dong, menggunakan programming, menggunakan teknologi, dan sebagainya. Jawabannya tidak. Kami tidak menggunakan teknologi yang macam-macam kok. Kami menggunakan metodologinya saja kami terus mesempurnakan. Yang tadi, identify, develop, dan promote. Nah, tapi dari segi tools yang kami gunakan, sama kayak yang Bapak Ibu lakukan. Pakai Zoom juga, kita pakai Google Sheet juga, pakai Gform juga, masih pakai WhatsApp bahkan yang paling sering kita lakukan. Email malah agak jarang. Karena rata-rata kalau yang kita mau ngomong sama perusahaan, kalau kita pakai email, kadang-kadang sekarang agak lama responnya, jadi kita seringnya adalah WhatsApp aja deh biar lebih cepat. So, kita teknologi enabled company, tapi kita bukan kayak Gojek yang udah teknologinya tuh udah ada platform jadi cepat dan sebagainya gitu. Bukan, kami teknologi enabled bahasanya, bukan teknologi based company. Nah, apa yang dilakukan ini? Karena satu kata kunci yang kami suka bawa, yang selalu kami ajarkan kepada tim, baik kepada talent, baik masalah mereka mau mencari kerja, karir, opportunity, ataupun mereka mau mencari cuan yang tadi, pertanyaannya bukanlah apa yang saya punya, tetapi apakah are we solving their problem? Apakah kita membereskan masalah menjadi pain point-nya mereka? Jadi sering banget saat saya ngajar gitu ya, pertanyaan yang tadi dibilang gini, kenapa saya tidak bisa membesarkan bisnisnya saya? Atau kenapa alasan bisnis saya itu suka stagnan atau suka stuck dan macam-macam? Jawabannya sebenarnya simple adalah
Karena sering banget kita berfokus bukannya kepada si customer, tapi kita berfokus kepada produk apa yang kita punya. Jadi mungkin kalau sedikit sharing waktu itu, waktu saya memulai tahun 2020, waktu itu saat memulai pandemi gitu kan. Waktu pandemi, waktu saya mulai, waktu saya baru pulang dari membangun sebuah factory, kemudian terjadi pandemi dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekalian, waktu itu di tengah pandemi itu, tiba-tiba ada teman papa saya, teman almarhum papa saya gitu, tiba-tiba nelfon, Steve, ini eh, pandemi. Dia kebetulan suppliernya untuk Marigome Udon, bakmi JM, dan lain-lain. Kan saat pandemi itu semua restoran tutup ya. Dan bayangin ya, dia bisa supply ke Marigome Udon, dia bisa supply ke bakmi JM, berarti peternakan ayamnya gedenya minta ampun gitu kan. Nah, krisis itu dia struggling, dia telepon ibu saya masih ingat banget. Lalu dia bilang, oh gimana ya Ci, bisa nggak tolong bantu Ci, bantu jualin telur saya. Ya, terus mama saya ngomong, ya Steve bisa nggak tolong bantuin si Om nih, bantu jualin telurnya. Terus waktu itu di tengah pandemi, kita mikir, saya ngomong sama istri, kita bilang ya kita nggak bisa napa-napain ya. Ya udah kita mulai jualan telur aja deh gitu. Jadi sama pandemi itu kerjaan saya Bapak Ibu ya. Mungkin saya nggak bisa bilang jangan ditiru, tetapi sudah berlalu juga pandeminya kan. Jadi ini pembelajaran saja. Jadi sama pandemi itu kerjaan saya jualan via WhatsApp. Setiap hari saya ada WhatsApp di grup, di broadcast orang-orang, saya jualan. Ada yang butuh telur segar, ada yang butuh telur, ada yang butuh, saya open PO nih, ntar saya antar minggu depan, saya selalu bilang kayak gitu. Jadi setiap minggu, setiap hari kerjaan saya adalah buka PO, buka PO, buka PO, lalu saya ke peternakan. Peternakannya tuh di daerah Pasar Kemis, jadi lumayan jauh kalau dari Jakarta, kurang lebih dari rumah saya aja yang di Tangerang, itu kurang lebih 1 jam. Itu belum termasuk macet. Kalau udah macet, wah luar biasa kepala tanggung macetnya gitu kan. Dan jalannya kecil pula gitu. Jadi kerjaan saya sama pandemi itu benar-benar saya ke peternakan ayam, lalu saya pergi tuh ke apartemen-apartemen, ke Beleza, ke Taman Anggrek, ke Pluit, sampai ke Kelapa Gading. Saya paling udah selesai gitu. Dari Pasar Kemis, Beleza ke Jakarta Barat, ke utara, sampai mentoknya di Kelapa Gading. Balik lagi tiap hari, besok tiap hari kayak gitu. Ya, terus problemnya banyak Kak. Oh banyak banget orang yang komplain dan segala macam. Dengan untung yang sebenarnya kalau Bapak Ibu pernah berjualan telur, masih tahu untungnya nggak gede sama sekali gitu kan. Tapi sepanjang perjalanan itu saya terus berpikir sebenarnya kenapa orang-orang ini butuh telur saya. Banyak waktu itu. Tapi saya jadi penasaran. Saya mulai iseng-iseng saya kali drop itu ya. Saya drop dulu telurnya, lalu saya ajak ngobrol orangnya. Saya nanya, kenapa sih kamu butuh telur saya? What is happening in your life? Jadi selama 5-6 bulan itu, again, ini pembelajaran, tidak untuk ditiru, karena saya benar-benar ketemu, duduk tuh di kantornya mereka, dengerin aja mereka curhat. Jadi sama pandemi udah nganterin telur, dengerin curhatan orang. Sampai orang kadang bingung, jadi kerjaan lu apa hari-hari ini? Saya cuma bisa bilang ya, saya nganterin telur sama denger curhat. Itu literally for the first 5 months pandemi itu yang saya lakukan. Tapi dari semua cerita itu, saya dengerin, akhirnya saya mendapatkan satu pemahaman bahwa mereka nggak butuh telur saya. Maksudnya gini, mereka beli telur ada alasannya. Yang mereka butuhkan bukan telur saya, karena mereka ada sebuah pain point yang lebih dalam, itu adalah mereka baru di PHK. Mereka bisnisnya stagnan. Dulu ada satu customer saya itu udah umur 70 tahun, tiba-tiba buka rumah makan, buka restoran, orderan, terus sampai kita nanya, Om buka ini kenapa Om? Kan udah kaya Om. Soalnya dia tuh punya armada logistik seluruh Sumatera. Jadi bisnis itu gede banget. Jadi saya kenal omnya kebetulan. Dia ini beli dari saya. Saya tanya, kenapa om butuh telur saya om? Iya Steve, dia bilang. Habis pandemi, logistik semua stop. Jadi saya mau masak lagi. Emang om masih bisa begini gini gini? Ya nyobalah Steve, dia bilang gitu. Nah jadi saya akhirnya setelah ketemu banyak orang, saya pada satu pemahaman bahwa, wah seandainya saya bisa membantu orang-orang ini, gimana ya caranya mereka yang baru mulai usaha ini? First trial, waktu itu saya pakai Canva, saya bikinin desain. Jadi setiap orang saya tanya, saya bikinin tuh. Saya lupa berapa puluh orang yang saya bikinin brosur, saya bikinin video. Wah banyak banget ya, pokoknya setiap orang yang minta saya bikinin pro bono. Saya bilang, you don't have to pay me anything. Kalau lu butuh telur, gue kirim, tapi kalau nggak, gue bikinin lu materi promosi deh. Dengan harapan kalau promosi barang lu jualannya meningkat, ya ujungnya beli telur juga dari saya gitu kan. Jadi saya bikin banyak banget buat mereka. Terus saya udah jalan-jalan, desain, tiba-tiba pikir lagi. Tapi kalau gini doang, kayaknya nggak membantu ya. Karena udah gitu banyak yang curhat, masih susah, masih komplain, masih stres, dan sebagainya. Akhirnya saya lihat, oh ternyata bukannya mereka butuh marketing, mereka butuh di training, di coaching. Nah di sini yang saya bilang kalau kata-katanya saat kita punya keinginan atau the love of attraction gitu ya, semesta tiba-tiba mengirimkan orang aja. Jadi waktu itu saya lagi buka LinkedIn,
Tiba-tiba saya lagi buka, tiba-tiba muncul tuh, ting, teman saya yang udah nggak ketemu 10 tahun, Bapak Ibu. Dan dia role-nya baru update, yaitu partnership manager untuk sebuah NGO. Saya coba cek NGO-nya kebetulan. Oh, ternyata NGO-nya bergerak di bidang entrepreneurship coaching. Terus tapi untuk mereka yang tadi marginalized di rural area dan sebagainya. Tapi saya bilang kayaknya menarik deh, saya bisa nggak? Jadi saya kontak dia terus, bro, lu lagi di sini bro? Iya, boleh nggak ngobrol-ngobrol sama gua? Kapan? Hari ini tanggal segini pakai Zoom aja kita, karena lagi pandemi, and I know you have a family, kita pakai Zoom aja, kita ngobrol-ngobrol kayak gini, kayak Bapak Ibu sekalian. Saya ngobrol sama dia, ternyata dia memang NGO-nya memberikan pelatihan entrepreneurship. Dan saya bilang, bro, boleh nggak gue bantu? Free, nggak usah dibayar. Saya bantu lu dulu aja. Oh, boleh, boleh, dia bilang. Tapi itu pun nggak gampang, Bapak Ibu. Jadi mau bantuin free aja, waktu itu mesti bikin video, mesti bikin CV, mesti ngelamar dulu. Pokoknya semua kayak benar-benar kayak lamaran kerja gitu kan. Padahal nggak dibayar gitu ya. Tapi di situ saya mulai latih habis itu. Kita mulai latih dan sebagainya. Ternyata saya menemukan problem baru lagi. Dari 10 orang yang saya latih, berhasil nggak pelatihannya? Oh, berhasil. Sekarang ada satu murid saya itu jualannya depo air hidup, jualannya air isi ulang doang. Air galon, air isi ulang dari tahun 2021 ya, kalau nggak salah dia baru mulai. Sekarang udah punya 14 cabang, Bapak Ibu. Jadi baru berapa tahun tuh ya? 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan berkali-kali menang kejuaraan. Padahal produk yang dijual itu cuma air isi ulang doang, air galon. Tapi mereka udah bisa begitu banyak cabang. Dan itu yang kita ajarin dari awal. Tapi saya mikir lagi, 10 orang, jadinya satu yang berhasil. 9 lagi diapain? Sayang nih. 9 lagi harusnya bisa di-equip lagi. Nah, disitulah lahirnya sebuah solusi namanya GoVokasi. Karena saya mikir gini, ini 9 orang lagi, masa nggak jadi entrepreneur udah habis hidupnya, kelar. Harusnya kita bisa do something for them dong. Jadi saya mulai tuh cariin mereka itu pekerjaan. Saya mulai cari mereka internship, karena banyak kan anak-anak muda waktu itu. Dapat, 3 orang dapat magang. Sisa berapa Bapak Ibu? Sisa 6. Terus bingung, ini masih sisa 6 nih. Diapain ya? Kasihan mereka, nggak ada penghasilan, lagi pandemi, masa nggak ada masa depan? Mikir lagi kan. Terus mikir, atau tiba-tiba ada orang bilang, bro, boleh nggak? Gimana kalau kita bikin perusahaan aja, kita bikin eh, konsep namanya, ya ini, balik lagi GoVokasi, magang berpendampingan. Oh boleh, gimana caranya? Kita bahas, kita ide-ide, oh gitu, ya udah oke. Akhirnya dari 3 tadi, sisa 6, 6 itu kita bikin bikin pelatihan untuk mereka bisa membangun, mendevelop skillnya mereka. Jadi kalau tadi identify, develop, promote, urutannya kita melakukannya dari promote dulu, develop, baru ujungnya di identify. Jadi kita promote, terus kita develop, kan kita membuka pelatihan. Nah, tapi ternyata setelah pelatihan itu masih banyak yang belum mengerti juga. Masih sisa dari pelatihan dapat kerja masih sisa 3-4 orang. What went wrong ya? Saya bilang ya, kenapa 3 orang ini kok nggak maju-maju ya? Apa yang harus saya lakukan supaya 3 orang ini juga bisa dapat ya kayak yang sama nih? Yang lainnya udah jadi entrepreneur, yang lainnya udah dapat magang, udah dapat karir dan semuanya. 3 orang ini mesti diapain? Nah, disitulah masuk namanya identify. Ternyata mereka mesti di coaching dulu, di guide dulu, dikenali dulu apa sih yang menghalangi mereka. Dan itulah akhirnya GoVokasi. Makanya kalau di GoVokasi kita ada anak-anaknya banyak yang salah jurusan bisa dibilang gitu kan, tapi yang sekarang bisa performa luar biasa. Kayak di sini ada, kebetulan ada satunya, saya bilangnya selalu, walaupun di anak saya panggil dia Coach Safira, karena di GoVokasi kita nggak ada Kak, Pak, Bu, nggak ada, semuanya kita panggil Coach. Jadi tim saya pun saya panggilnya Coach. Jadi Coach Safira ini sebenarnya anak jurusan kimia, Bapak Ibu. Baru fresh graduate, ya Saf ya. Nah, Coach Safira ini waktu pas awal pursuit karir itu stresnya minta ampun, Coach, gimana ya? Saya sebenarnya masih mau di kimia dan sebagainya. Tapi saya tertarik banget sosial media marketing. Terus kita tantang dia dan dia terima tantangannya itu, lalu kita guide, kita dampingi dia. Dan sekarang dia bisa meningkatkan ya engagement rate itu di Instagram GoVokasi dari 1,3% jadi 3%, Bapak Ibu. Itu susah, 0,5% itu susah banget karena 1,5% itu berbicara dari angka 5.000 orang. Jadi pendidikan engagement itu nggak gampang. Pendidikan engagement itu minimal mesti ada 100 like, 200 like, dan sebagainya. Nah, bayangin ya, seorang anak kayak Coach Safira ini dari kimia bisa switch karir dan bisa excellent, itu nggak bisa cuman kita bilang, ini gue ada kerjaan, lalu gue kasih dan sebagainya. Kita mesti benar-benar dig deep, kita mesti benar kenal Safira ini ibunya di mana, bapaknya kerjanya apa, backgroundnya apa, dan sebagainya. Jadi kalau kata saya, seberapa kenal saya sama anak-anak saya, sama talent-talent saya, I know them very much. Mereka yang lagi nangis, mereka yang lagi switch karir, mereka yang lagi dapat peluang baru, mereka yang lagi ada
whatever that happens di hidup mereka, saya mengenali mereka dengan sangat detail gitu. Nah, jadi what we do adalah we solve their problem. Nah, itu yang bikin akhirnya saat saya ngomong sama company, mereka ngerasa, oh, anak vokasi beda ya. Kenapa? Mereka excellent kerjanya, dan mereka lebih antusias, mereka lebih mau berdampak dan sebagainya. Karena kita nggak melihat talent ini sebagai sebuah orang yang cuma dikonekin ke company, lalu semoga dapat magang, semoga kalau hoki dapat, kalau nggak ya udah nggak apa-apa. Kita nggak kayak gitu, Bapak Ibu. Kita benar-benar berjalan bersama mereka. Jadi kita benar-benar solving si talent ini problemnya apa. Karena saat kami percaya, saat kita berhasil men-solve problemnya talent tersebut, kita juga bisa men-solve problemnya si company. Kenapa? Karena kan company butuhnya orang. Orang yang seperti apa? Orang yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maka talentnya kita cari yang menyesuaikan kayak mata kunci. Ini lubang kuncinya, ini mata kunci ya bisa match seperti itu. Nah, itu yang kalau di perjalanan hidup ya mungkin kalau kita bilang mesti benar-benar ada turun naiknya gitu ya. Bahkan saya dengan sangat bangga menyatakan kalau kayak sekarang Coach Safira ini, kenapa saya bisa bilang dia coach? Karena dia yang handle bukan beberapa lagi, dia handle talent-talent yang sekarang masuk. Jadi saya sudah menduplikat ya gitu, kurang lebih diri saya sendiri gitu ya, dan diri partner saya gitu. But that's how we do it. Kita nggak berfokus kepada uangnya atau cuannya, tapi kita benar-benar problemnya apa dulu. Kita gali, dan sekarang kita terus mengembangkan dari berbagai macam metode karena kita lihat solusinya masih kurang klik ya, solusinya masih kurang dapat ya, marketingnya masih kurang keren ya, atau gimana ya. Kayak sebelum meeting sama di sini aja, saya baru habis meeting sama si Coach Safira, saya baru bilang sama dia, Saf, ini kayaknya kita nggak bisa begini-gini nih marketingnya, kita udah harus rubah lagi metodenya. Kenapa? Karena anak-anak kurang terinspirasi, talentnya kurang terinspirasi, karena kurang mengerti bahwa mereka tuh bisa merubah hidup mereka. Itu yang kita pengen sebenarnya. Kita pengen talent-talent yang ada itu bukan cuma sekedar ya, yang penting gue dapat kerja lah coach apapun. Kan sayang ya kalau hidup cuma coasting lalu sepanjang jalan hidup begitu aja. Padahal sebenarnya mereka bisa dimaksimalkan dan bisa hidup lebih maksimal dengan berdampak kepada orang lain. Jadi fokusnya bukan lagi ke apa yang saya butuhkan, tetapi apa yang gue bisa bantu di lu sih. What problem can I solve in your life gitu. Nah kan saya suka ngajar mereka bilang investor meeting itu ya, atau investor meeting atau pitching atau interview atau apapun namanya ya, itu bukan sekedar menjawab pertanyaan. Sering banget kita ketemu customer, bahkan customernya ini bisa diganti nih. Kita bisa bilang ini investor, kita bisa bilang ini ketemu HR, kita bisa bilang ketemu sama customer, bahkan itu bukan ya waktu kita menjawab pertanyaan. Misalnya contohnya, Bapak punya apa? Saya punya A, saya punya B, saya punya C. Terus kita nunggu, oh kalau ini ada nggak Pak? Oh ini ada Pak? Ini ada nggak Pak? Enggak. Tapi saat kita ketemu dengan seorang yang potensial, entah itu customer, entah itu investor, entah itu HR, atau apapun root-nya, itu bukannya kita menjawab pertanyaan, kita yang harus berinisiatif, kita yang harus pitching kenapa kita orang yang tepat untuk bisa menjadi solusi buat dia, pain reliever-nya dia. Kita bisa bilang, oh, kalau bisa dia tanya, oh, kenapa Bapak butuh itu? Memang ada kendala apa yang dihadapi? Apakah ada kendala ini, kendala ini, kendala ini? Oh, kalau ini mungkin saya bisa bantu Bapak Ibu dalam bidang ini solusinya, ini solusinya, ini solusinya. Karena hari-hari ini, kenapa saya bilang kita harus pitching? Karena hari-hari ini orang itu begitu dibombardir dengan begitu banyak iklan, begitu banyak distraksi. Kayak TikTok aja sekarang udah cuma berapa menit udah mesti lihat, kalau nggak di swipe, di swipe, di swipe ke atas gitu kan. Jadi kita yang harus berinisiatif untuk mengengage mereka. Kita harus, oke, kenapa Anda butuh itu? Kita harus ngajak mereka berpikir. Kita bukannya pasif menunggu orang nanya, tapi kita yang harus, oke, kenapa Anda butuh itu? A, B, C, D, F, G. Nah, kalau gitu, saya punya solusinya, yang ini. Yang ini saya nggak punya, tapi saya punya teman yang bisa bantu. Kalau ini saya bisa kuasai dan sebagainya. Jadi, ini selalu kita ajarkan anak-anak adalah jangan cuma sekedar menawarkan, tapi biasakan mendengar. Mendengar apa yang si customer, si HR, si investor itu katakan. Kita pun juga mengalami banyak problem dan mengalami banyak, bukan problem kali ya, mengalami banyak proses yang bisa dibilang. Kadang-kadang kita pernah pitching, kita pernah ketemu investor, bahkan boleh to be honest with you, saya puluhan customer pertama saya pun I lost puluhan customer pertama saya. Jadi kalau tanya 70 tadi itu semua langsung go-go semua. Ya tentu tidak. Banyak banget yang nolak saya dan itu berbulan-bulan. Sempat depresi nggak? Banget, sempat banget stres. Kok kayaknya nggak bisa-bisa, kenapa dan sebagainya. Tapi saat kita benar-benar berhenti dari menawarkan jadi lebih mendengar apa yang mereka minta, itu akhirnya buat ternyata ini. Bahkan ada beberapa solusi yang kita develop itu gara-gara customer kita, yang partner kita. Saya nggak bilang customer, partner kita yang bilang, Coach, bisa nggak kayak gini solusinya, Coach? Oh, coba ya. Oh, possible, possible. Bapak butuhnya seperti itu ya untuk perusahaan Bapak. Iya, oke. Ini deh, saya bikinin timeline-nya, saya bikin mapping-nya, saya bikin strateginya, saya deploy nanti di tempat Bapak, dan sebagainya.
Tentu kita nggak semuanya kita say yes, kita bukan perusahaan palu gada ya Bapak Ibu. Kita benar-benar fokusnya di people development gitu. Jadi kita fokusnya kepada apa yang kita jago aja, yaitu di people development. Nah, makanya kalau biasanya dilihat, jadi apa sih sebenarnya yang biasa dilihat kalau di review oleh si investor atau si HR dan semuanya adalah biasa FPS sebutannya. Itu adalah founder, ada problem, dan itu adalah solution. Jadi apakah Anda, kalau kita ketemu customer ya, apakah Anda orang yang tepat untuk memberi apakah Anda orang yang tepat untuk menghandle problem ini? Baru saya mau dengar solusinya. Lucu ya. Karena kita berpikir kalau kita langsung bilang ini solusi yang bagus, ini solusi yang paling tepat, ini solusi yang paling tepat. Karena kita berpikir customer akan langsung bilang, oh ya, oke, saya akan buy. Tapi cara berpikir customer, saya menemukan mereka butuh 3 kali yes baru akan membeli sebuah produk. Contohnya, founder, orangnya, apakah cara ngomongnya bagus? Apakah dia terrelasi dengan orang yang tepat? Apakah dia cukup mau mendengarkan? Seperti apa cara dia ngomong? Kedua, problem. Apakah dia mengenal atau mengerti masalah yang saya hadapi? Apakah dia punya keahlian di bidang tersebut? Sama kayak misalnya kalau kita mau jualan mobil gitu ya, mau beli mobil, terus kan nggak mungkin kan kita mau beli mobil terus tiba-tiba orang ini bilang, Papa mesti belinya mobil ini karena mobil ini paling bagus, Pak, ini baru keluar, Pak, ini keren banget nih, Papa mesti beli mobil ini. Wah, kalau digituin sih saya juga agak mundur ya. Maksud tuh apa? Ngancem gitu kan. Kalau nggak beli mobil, gua di apa gitu kan. Tapi kalau caranya gini, oh, Bapak kalau boleh tahu, Bapak butuhnya apa? Oh, saya lagi butuh cari mobil buat mobil keluarga gitu kan. Kebetulan kemarin ada pameran di Mitsubishi di Mall Kelapa Gading. Jadi baru aja nih kejadian saya alamin. Jadi orangnya nanya, Pak, boleh Pak lihat dulu mobilnya kan? Oh, oke. Terus dia tanya, Bapak emang kebutuhannya apa? Apakah untuk keluarga? Apakah untuk ini, untuk ini? Oh, saya sebenarnya butuhnya buat keluarga sih, kayak gini. Terus, emang ini speknya apa? Saya tanya ke dia kan. Terus dia dengan handalnya dia bisa bilang, jadi ya Pak, perbedaan antara tipe ini dengan tipe ini ada tipe ini ada ininya, tipe ini nggak ada ininya, kalau tipe ini bisa ini, tipe ini bisa ini, dan sebagainya. Dia tahu tuh problemnya saya, dan dia tahu persis spesifikasi yang mendukung saya. Itu saya pas lihat bahwa ya, oh ini menarik nih. Ini kayaknya bisa saya pertimbangkan menjadi sebuah solusi untuk apa menjadi kebutuhan keluarga saya, yaitu mobil gitu kan. Jadi ini framework yang baik dilihat oleh investor, dilihat dari HR, karena HR pun sama. Dia bukannya founder bahasanya kalau HR. Dia melihatnya adalah kandidat. Apakah ini kandidat tepat yang mengerti problem yang bisa bawa solusi untuk kehidupan saya, untuk perusahaan saya. Sama frameworknya. Karena persis banget kemarin minggu lalu saya ada interview, terus setelah interview dia cuma jawabnya gini HR-nya. Pak, kayaknya orang itu tidak bisa meringankan beban perusahaan saya. Nah, as simple as that. Itu berarti apa? Dia bukan masalah orangnya, tapi dia mencari orang yang bisa membantu meringankan bebannya dia. Nah, makanya framework yang saya ajarkan ini sebenarnya bisa dimanfaatkan dimanapun, di baik profesi kita entrepreneur, kayak tadi mau cari cuan, atau membangun karir, atau apapun, itu sama, fokus kepada orangnya, fokus kepada problem yang dialami orang tersebut. Baru kemudian kita cari problem yang bisa kita solve. Kan nggak semua problem kita bisa solve. Kalau misalnya, Bapak Ibu, kalian nanya ke saya, Coach Steve, kamu bisa nggak beresin masalah finansial? Mohon maaf, I'm not the right person to do that. Saya punya banyak partner yang lebih tepat, atau kalau misalnya masalah digital marketing. Saya ada Pak Juanda. Pak Juanda itu jago banget digital marketing. Dia sering juga ngajar di BINUS bahkan. Jadi dia tahu banget tentang hal tersebut. Bapak Ibu bisa tanya ke dia langsung untuk tanya Pak Juanda. Dia ada expertnya di sana. Nah, berarti kan dia adalah orang yang tepat untuk problem yang tepat dengan solusi yang tepat. Itulah Pak Juanda, seperti itu. Nah, makanya kalau saya suka ngajar, fokus on the problem first, fokus apa yang mereka bisa dan mereka rasa butuh untuk di-solve seperti itu. Nah, jadi ini sebagai slide terakhir. Sebenarnya kalau Bapak Ibu lihat cukup panjang, tapi kita nggak bahas semuanya. Kalau bahas semuanya nanti sampai terus si Bu Devi bilang, Pak, saya udah mau tidur, Pak, gitu kan. Don't worry about that. Saya cuma mau melihatkan sebuah framework yang tadi untuk mengkristalkan dari tadi apa yang saya bahas sebenarnya adalah selalu fokus on the customer. Jadi dalam setiap bisnis atau setiap tim saya melihat ada 3 komponen. Yang pertama ada the hustler atau mereka yang membuat sebuah value. Jadi kalau zaman sekarang kita nggak bisa lagi sekedar cuma menjual sebuah produk, tapi kita harus menambahkan sebuah value added solution. Kalau zaman dulu kan mungkin ada sebuah kertas, lalu sebuah kertas itu dicetak, itu jadi printing. Tapi sekarang juga ada kertas itu, ada kertas yang dicetak, lalu digunakan untuk apa kertasnya tersebut? Apakah untuk notebook? Apakah untuk jadi undangan pernikahan? Kalau jadi undangan pernikahan harus ada yang mendesainnya dan sebagainya. Jadi bisnis ekonomi hari-hari ini kita nggak bisa cuma sekedar menjual produk, tapi kita juga harus ada nilai tambah yang diberikan. Kayak saya pun sendiri awal-awal waktu menunggu vokasi,
Saat saya tanya 10 orang, dari 10 orang menjawab, apakah Anda butuh tenaga interns? 10 dari 10 bilang, yes, we need it. Kita butuh banget tenaga intern. Oh, oke. Lalu saya tanya ke mereka lagi, apakah Anda willing to pay for the interns? 10 dari 10 bilang, no, kita nggak mau bayar untuk hal itu. Tapi apakah berarti bisnis model tidak berjalan? Kalau waktu itu saya stop, lalu waktu itu saya bilang, aduh, salah dong saya ya. Jadi tutup aja deh, nggak bisa berjalan. Nggak akan ada tuh angka yang tadi saya cerita, angka 40, 4.500 orang, 70 company, dan sebagainya. Tapi saya tuh, karena kalau saya nggak melakukan hal yang berikutnya, itu saya bertanya lagi, oke, kalau kamu nggak berani untuk bayar yang ini, sebenarnya apa sih yang Anda butuhkan? Apa pain yang kalian lagi hadapi hari-hari ini? Terus mereka cerita, yang ini tuh susah diatur, sering salah, attitude-nya nggak bagus, skill-nya nggak bagus, semua dan sebagainya. Oh, itu pain point-nya ya? Iya, problemnya di situ. Oke, saya balik lagi, saya gali-gali lagi, ternyata ini yang perlu di-solve problemnya. Nah, makanya dari Hustler, terusannya adalah ke ideas, kita berikan ide dan feedback dari customer, kita kasih ke, kalau di sini bahasa hacker, itu value added, atau di sini sebutnya bikin produk, atau mungkin bahasa Bapak Ibu sekalian, bahasa tim produksi ya sebenarnya. Jadi tim produksi ini yang bertugas untuk membuat jadi produknya. Jadi apa tuh produksinya? Misalnya pabrik, printing, atau misalnya apapun tadi ya kayak ada ngomong masker dan semuanya. Itu kan namanya value added. Itu tugasnya adalah membuat produknya tersebut. Nah, di situ ada proses dan progress. Lanjut ke value delivery. Value delivery ini berbicara misalnya taruh di toko, apa marketingnya, masalah kita mempromosikannya dan sebagainya. Dan saat ini terjadi, sinkronisasi terjadi, value deliver ini sebenarnya mendukung kepada si hustler atau value creation, di mana dia bekerja dan akhirnya mempermudah hidupnya. Kenapa? Jadi ada sales yang terjadi seperti itu. Jadi mungkin sebagai sedikit konklusi saya tambahkan, hari-hari ini ada cycle yang harus perlu diperhatikan. Memang kita banyak yang dari sini sudah lebih senior, saya lihat pasti lebih jago dalam bidang produksi dan sebagainya. Dan saya yakin ada namanya supply chain logistik yang sudah dikuasai. Tapi sekarang kita juga mesti lihat sebenarnya apa purpose yang dibutuhkan dari market kita yang baru ini. Makanya kalau saya suka bilang, talk a lot with your customers. Banyak ngobrol sama customer kalian. Karena bisa jadi solusi dari masalah yang kita butuhkan itu ada di mereka kunci jawaban. Oke, itu dulu sekian sharing dari saya. Saya berikan ke Oke, terima kasih banyak. Fokus on their problem first. Nah, itu yang harus selalu ditekankan sama Pak Steven. Em, itu juga penting ya Pak ya. Maksudnya sekarang itu banyak orang yang mungkin bukan malas ya, tapi lebih kepada nggak punya waktu untuk berbicara atau untuk mendengarkan mereka karena itu pasti membutuhkan waktu, membutuhkan tenaga kayak gitu. Nah, kita buka sesi pertanyaan. Kita buka sesi pertanyaan, lanjut boleh ini raise hand, tapi sambil kita menunggu pertanyaan mungkin saya boleh tanya ke Pak, apa yang membuat Pak Steven begitu sabar mendengarkan atau begitu oke, kayaknya memang kita harus mendengarkan problem mereka deh supaya kita bisa tahu supaya kita punya solusi buat mereka. Nah, apa sih yang menggerakkan Bapak untuk bisa punya waktu mendengarkan dan mencarikan solusi gitu? Nggak cuma mendengarkan aja. Oke, apa yang bikin saya sabar ya? Mungkin saya kasih dulu contoh kasusnya, baru saya ceritakan dasarnya ya. Jadi di sini ada anak saya, ada 3, ada Safira, ada Neta, ada Devi gitu ya. Em, yang bikin saya, bukan masalah sabar kali ya, Bu Devi, saya akan pertambahkan apa yang bikin saya tetap bisa bertahan. Mhm. Karena jujur, gak gampang loh untuk mendengarkan satu orang curhat masih gampang. Kita soalnya Mhm. setiap bulan itu bisa ada sekitar 300-400 orang yang registrasi. eh, dan bisa memproses 70-an orang satu batch, jadi bisa 150 orang, 2 batch, dan sebagainya. Kalau dibilang jenuh, pasti bisa banget jenuh. Mendengarkan berapa ratus curhatan gitu. Tapi kisah-kisah kayak mereka nih, kayak Devi. Devi ini dia dari guru sejarah S2. Mhm. Dan waktu itu dia ada sebuah keadaan di hidupnya, dan waktu itu kita bantuin dia, dan sekarang dia lagi jadi sosmed marketing di sebuah perusahaan fintech. Jadi saat kita mendengar kisah hidupnya dia bisa berubah jadi yang bingung, purpose-nya kemana, dan semua yang sekarang bisa excellent di bidang tersebut, bahkan lagi sibuk banget gitu kan, kayaknya baru pulang kerja dia. Itu buat saya adalah fuel banget. Jadi saya terbakar semangatnya karena saya memang pengen melihat hasil seperti itu. Orang-orang berhasil mengubah hidupnya mereka. Kayak Neta di sini juga, Coach Neta, ada Coach Devi, mereka juga handle tim-timnya kami. Coach Neta ini orang IT dari Bandung. Sekarang lagi jadi marketing ya kalau nggak salah, net di Social Bread, perusahaannya Edozel.
Dan itu dia untuk dapat itu nggak serta-merta langsung masuk ke vokasi langsung dapat gitu. Enggak, dia banyak jerninya juga. Ada perusahaan yang nawarin yang nggak jelas, ada sempat yang bilang, nah kamu karirnya beda, jadi kita nggak bisa kasih kamu yang full dan sebagainya. Dia benar-benar melalui banyak proses, tapi dia setia pada prosesnya itu. Jadi kalau saya sebagai seorang bapak gitu ya, terus ngerasa kalau anak saya aja bisa bertahan, masa saya sebagai bapak ini udah dikit-dikit menyerah, mengalah gitu kan? Ya nggak boleh. Saya sebagai bapak justru harus lebih bertahan lagi karena saya tahu kayak apalagi di Inspira Fest kemarin gitu kan. Itu wah itu kita menghadapin itu satu hari ya Bu Devi. Itu satu hari itu kita hadapin 1.000 sampai 2.000 orang, kebayang nggak? Itu dari berbagai daerah. Kita waktu itu bersama cuma ada sekitar 30 orang. Dan kita di depan benar-benar. Jadi saya bilang, wah ini kalau saya tumbang, saya benar-benar bilang kalau saya tumbang, semuanya akan tumbang, satu event akan tumbang. Jadi saya punya komitmen bahwa saya harus bertahan karena saya menyelesaikan acara ini dan untuk timnya saya. Jadi kalau tanya kenapa saya bisa sabar mendengarkan semua, karena saya tahu ada sesuatu yang mau saya tuju, ada suatu purpose yang mau saya raih. Filosofi saya adalah gini, Bu Devi. Kesuksesan Stephen Sebastian ditentukan dari berapa banyak orang yang Stephen Sebastian bawa sukses. Itu fundamental saya. Semakin banyak orang yang berhasil hidupnya karena impact, karena investasi yang saya berikan hidup mereka, itu berarti saya akan semakin sukses. Saya bukannya semakin berapa banyak perusahaan yang saya lahirkan, berapa banyak uang yang saya hasilkan, atau berapa banyak mobil yang saya punya. Tapi filosofi saya adalah kalau saya bisa bawa 1 juta orang sukses, berarti saya berhasil. Masalah income, masalah cuan, dan semuanya, itu bebas. Seperti itu. Itu sih, Bu Devi. Oke, wah, tepuk tangan dulu. Ini kan harusnya kalau ada di ini apa di kita di forum gitu udah rame gini. Oke, ini udah ada pertanyaan keren banget ya Pak ya. Itu, ini langsung dijawab sama Kak Devi, Kak Vira, Kak Devi, Kak Vira, Kak Neta. Our coach is our great listener katanya. Iya. Saya aja kalau dengerin teman saya curhat aja udah kayak, oke. Kayak udah nggak mendengarkan aja udah pergi mungkin. Oke, lanjut ke pertanyaan. Ini sudah ada pertanyaan dari Pak Arjo. Seperti apa sih bentuk coaching dari GoVokasi ini seperti apa? Gimana Apakah bentuk coaching? Nah, silakan. Hmm, silakan. Ya, nggak apa-apa, lanjut aja dulu. Oke. Seperti apa bentuk coaching dari GoVokasi? Apakah seperti yang dilakukan oleh Harvard Business School, di mana selalu ada case study di kelas, mendiskusikan real problem dari perusahaan dan CEO dari perusahaan tersebut ikut hadir di kelas untuk mendengarkan sekaligus evaluasi solusi-solusi yang dilempar dan didebatkan oleh mahasiswa di kelas. Jadi kayak gimana sih sebenarnya gambarannya gitu? Saya nggak tahu mau lempar, cuma nggak apa-apa lah. Saya jawab aja ya. Buat podcast yang lain juga saya yakin kalau ditanya tuh mereka apa ya, kayak Neta, Devi, Safira tuh pasti udah kayak gini gitu kan. Tapi kali ini mungkin saya menjawab kalau di GoVokasi sebenarnya adalah mirip seperti itu, Pak. Jadi kita memberikan project, tapi projectnya bukan jadi case study, jadi kita punya hubungan intim yang erat dengan perusahaan sebenarnya. Jadi sering banget kita ngobrol dulu sama perusahaannya, sebenarnya problem lu apa? Kayak ada satu kasus contoh ya. Ada satu company itu datang ke saya dan dia bilang ini, Pak, saya butuh digital marketing. Oke, maksudnya digital marketing? Iya, saya butuh orang yang buat manage ini saya. Oke, digital marketing itu luas loh, Pak, dalam hati saya. Dia butuh SEO dan semua-semuanya. Terus jadi saya tanya lagi pertanyaan ke dia, Pak, sebenarnya Bapak butuh digital marketing itu buat apa? Memang saat ini bisnis model Bapak seperti apa? Oh, saya selama ini bisnis modelnya referral base. Jadi cuma orang merekomendasikan saya, lalu kita cari produknya dan sebagainya. Oh gitu. Oh, berarti Bapak apakah menggunakan website di Google dan sebagainya? Enggak sih Pak, saat ini saya ini belum pakai karena memang target market kita B2B pure gitu kan. Website ada hanya untuk company project gitu, company profile. Nah, dari situ saya bilang, oh kalau gitu Bapak sebenarnya tidak butuh apa yang dinamakan eh, digital marketing yang advance. Bapak cuma butuh orang yang bisa desain sama sistem media marketing aja. Oh gitu ya Pak? Iya udah oke. Ya udah. Jadi kita cariin project. Jadi itu project permasalahannya itu yang saya lempar. Saya yang berikan kepada talent kandidatnya kita. Kita bilang, ini ada problem nih. This is ada dari company ada sebuah permasalahan. Yuk, ini saya kasih. Coba kalian cari solusinya masing-masing. Jadi kalau di modul pelatihannya kita ada MAPS. Kita ajar mereka bikin peta. Maps. MAPS. M ini adalah market research. Pertama, mereka mesti bisa mengenal secara holistik siapa customernya. Kalau di asuransi, know your customer kan.
Kita jadi 3, know your customer, know your competitor, sama know your company. Lalu setelah market research, kita ajarin mereka analisa. Setelah analisa, kita ajarin cara bikin produk atau product development. Baru S-nya terakhir adalah strategi atau skill, MAPS. Nah, tapi betul kayak Bapak tanya, jadi habis itu dievaluasi, diperdebatkan nggak? Ada. Makanya kita saat memberikan tugas tersebut, kita nggak serta-merta bilang, ya udah lo kerjain, nanti kabarin, dan sebagainya. Kita kasih guidance. Kita berikan ruang untuk mereka, satu, buat kesalahan, kedua, untuk mereka bertanya. Karena kita punya filosofi yang saya suka bilang ke mereka adalah, kita tidak bisa mengejar orang berenang kalau di darat. Percuma saya kasih teori, harus bisa berenang, harus di air, baru kita bisa sama-sama belajar. Nah, jadi saya men-shape mereka, saya mengajarkan mereka itu padahal mereka lagi menghadapi tantangan atau menghadapi challenge. Gitu. Makanya caranya sebenarnya mirip-mirip, cuman kayak Pak Arjo bilang, ada miripnya, tapi saya sesuaikan untuk kebutuhan orang Indonesia. Karena cara di sana sama cara di sini walaupun mirip strukturnya Pak, ujungnya adalah cara kita mendeliver. Nggak semua kita bisa tiru yang dari Amerika. Kita harus benar-benar mengerti apa culture dan subculture dari orang Indonesia dan terutama generasi ini. Gitu sih kira-kira. Ya, silakan Pak Arjo, mungkin ada mau bertanya. Langsung Iya, open jadi mic. kalau saya boleh memperjelas ya konteks pertanyaannya. Jadi pada dasarnya tujuan kelasnya Harvard seperti itu adalah dari CEO-nya itu pengen melihat proses perdebatannya, proses ideation-nya. Mereka ngelihat apakah mahasiswa-mahasiswa ini pertama punya kemampuan berdebat karena mereka melempar ide kan, dan mereka harus bisa mempertahankan ide mereka. Kalau cuman asbun doang ya nggak oke lah, itu pertama. Kedua, mereka pengen lihat apakah ini kira-kira ini bisa kerja secara mandiri, secara individu, kuat secara individu, atau butuh tim untuk bisa memberikan solusi, atau bagaimana. Karena kan kemungkinan mereka cuman nanti bisa jadi konsultan misalkan, atau mungkin jadi pegawainya perusahaan tersebut gitu. Jadi di kelas ini CEO-nya itu hadir dan dia tidak bicara sama sekali, cuma diam. Jadi cuman sekedar menyimak, mengevaluasi, oh ya kalau mahasiswa yang ini kira-kira kayak gini, mahasiswa yang ini kira-kira begini. Jadi cuman sekedar dosen juga hanya sebagai mediator, ini seperti wasit lah gitu. Jadi hanya melempar permasalahan, terus nanti biar mahasiswanya yang saling adu gagasan gitu, dan CEO ini melihat istilahnya calon-calon potensi-potensi yang bisa direkrut nih untuk entah sebagai konsultan atau sebagai pegawai. Nah, kira-kira apakah seperti itu nanti bentuknya di GoVokasi itu, atau menuju ke arah situ, atau belum, atau masih rencana? Karena kalau tadi yang saya dengarkan ya, sepertinya dari Bapak sendiri tuh masih ikut bicara, masih ikut melempar ide, dan itu kalau di kelas yang ini tidak seperti itu, harus sama sekali biarkan mahasiswanya yang lebih berperan gitu. Karena memang itu tujuannya kan. Tadi seperti yang tadi Pak Wak bilang kan, kalau mahasiswanya ini yang menonjol, jadinya mereka jadinya sukses kan, bukan dosennya yang sukses, tapi tujuannya mahasiswanya yang sukses gitu. Ya. Jadi seperti saya juga tadi jawab, thank you banget untuk Pak Arjo, sharingnya bagus. Saya jadi belajar banyak nih, terutama tentang hal tersebut gitu ya. Yes, bener banget. Jadi dari sisi kita, jadi gini Pak, ada perbedaan antara karakternya di Amerika, terutama kalau Harvard ya kita bilang, mereka yang itu terutama yang udah MBA, mereka yang sudah terbiasa itu memiliki budaya memang debat. Jadi kalau misalnya kita bilang di Indonesia dengan di Timur, Barat dengan di Timur itu memiliki kultur yang sangat berbeda. Contoh paling gampang kita membandingkan antara Aristoteles dengan saya lupa tiba-tiba Lause gitu kan. Kalau Aristoteles Aristoteles terkenal karena dia bilang Plato tuh goblok. Gurunya kan bilang gurunya goblok. Kenapa gurunya goblok? Plato tuh benar, tapi dia goblok karena A, B, C, D, F, G. Plato akan bilang, oh si guru saya goblok. Dia ada benernya, tapi dia goblok karena ini. Jadi secara kultur, memang budaya Barat adalah terbiasa untuk berdebat. Memang terbiasa kayak, dia tuh goblok karena gini. Makanya kalau kita kadang-kadang sebagai orang Asia ngelihat, oh di Barat suka banget berdebat dan nggak habis-habis. Ya memang kulturnya seperti itu didesain. Tapi kalau di Indonesia, kita lebih ke arah budayanya adalah budaya hatur nuhun. Gitu kan. Kalau ditanya misalnya Lause dibilang, oh Lause hebat banget. Oh ya, thank you. Tapi saya hebat gara-gara guru saya Kungse lebih hebat. Kungse bilang, oh kamu hebat. Thank you. Tapi karena ini saya lebih hebat dan sebagainya. Jadi saat kita menerapkan sebuah metode, Pak, itu metodenya betul sekali dan itu memang sangat sangat baik diterapkan. Tapi kita juga mesti mengenali culture apa yang ada di negara tersebut. Jadi kenapa saya masih terlibat langsung kalau ditanya pada culture-nya anak-anak ini? Karena di Indonesia sendiri culture-nya kita lebih ke arah hatur nuhun, lebih pada nunduk, yaitu contohnya paling gampang ya. Ini Safir aja pernah ngomong sama saya, Coach, thank you, tapi sebenarnya pas pertama saya
agak nggak suka sama coach. Dia bilang gitu waktu itu. Dia bilang gini, karena apa? Karena waktu dia pernah nanya pertanyaan kepada saya, lalu saya bilang, what do you think about this problem? Sudut pandang kamu seperti apa? Maksudnya menggali ya sebagai coach. Tapi dia agak kaget, karena biasanya di dunia kimia atau dunia perkuliahan, itu saklek, dari atas ke bawah langsung dikasih. Nah, ini yang bikin kita harus bantu transisinya, Pak Arjo. Kita nggak bisa langsung, pokoknya kan debat. Wah, kalau debat terus, semua juga pasti akan jadi bingung. Jadi kita harus membiasakan dulu berpikir secara kritis atau thinking generation dengan membiasakan mereka beriset dan menggali idenya. Tapi again, mungkin saya disclaimer lagi tambahannya ya Pak Arjo ya. Pre-onboarding itu atau pre-bootcamp itu kita cuma 5 hari. Tujuan daging utamanya kita adalah saat mereka lagi magang selama 3-6 bulan, kita menjadi external HR-nya mereka. Kita menjadi pendamping untuk kalau mereka ada komplain, mereka ada kebingungan, mereka ada butuh teman diskusi dan sebagainya. Itu posisi utamanya GoVokasi. Jadi yang di awal itu sebenarnya cuma katalis saja untuk membantu mereka bisa bertahan 3, 6, bahkan sampai 2 tahun di perusahaan tersebut. Gitu sih Pak Arjo. Iya, jadi sebenarnya ada pertanyaan saya yang sebelumnya ya. Ini berhubungan dengan yang proses coaching tadi. Karena kan Ya. tadi sudah disebut bahwa kebanyakan mahasiswa, terutama maba ya, mereka kan tidak tahu caranya real life tuh kayak gimana sih kalau lagi di bisnis, di perusahaan tuh seperti apa. Nah, itu pertanyaan saya nanti Bu Moderator bisa membaca. Jadi intinya kenapa tidak dikawal aja dari sejak maba gitu. Itu nanti silakan dibacakan oleh moderator. Oke, boleh ya Pak ya, saya bacakan. Untuk kampus untuk kampus-kampus top Amerika seperti Wharton Process Coaching lebih pada di perusahaan pertama. Wah. Oke, sorry ini. Oke, Iya, iya. Dibaca Udah. saja. Lebih pada Dibaca. di perusahaan pertama tempat bekerja setelah lulus, di mana saat kuliah berkutat pada pengembangan jaringan pertemanan network dengan CEO perusahaan-perusahaan top. Apakah kemudian GoVokasi bisa meniru konsep ini, yang mana bekerja sama dengan mahasiswa kampus-kampus di Indonesia sejak masih semester 1 atau maba? Bisa nggak Pak kalau kayak gitu? Atau malah sudah? Jawabannya sebenarnya, jadi ada satu kata, kalau kalian follow di e-commerce gitu ya, jawabannya pertama adalah sudah, kita sudah lakukan hal itu, karena sekarang di GoVokasi semakin banyak yang dari generasi sebelumnya. Jadi ada yang udah dari di semester 1, semester 2 sudah ada. Tapi ada tantangannya juga sebenarnya Pak Arjo, di mana kita sudah mendampingi mereka, tapi saja kan fokus mereka saat ini lebih ke arah karena baru masa transisi dari masa SMA ke universitas. Jadi secara mindset mereka masih mencoba mencari bentuk, itu yang pertama. Dan yang kedua, jenis project yang kita berikan, makanya sekarang kita ada grup project tuh. Kayak tadi kalau Bapak lihat di video yang awal saya putar, yang videonya InspiraFest, itu rata-rata masih pada kuliah sebenarnya. Ada yang masih semester 5, semester 7, ada yang dari Bandung bahkan, ada yang dari Bekasi, ada yang dari Binus, dan masih banyak tempat lagi. Jadi what we do, kita bikin banyak project-project kayak gitu tadi Pak. Tujuannya supaya dari awal, dari sejak masih muda, mereka udah terekspos hal tersebut. Nah, kendala itu saja adalah kondisi perusahaan kadang-kadang mereka sudah mencari yang lebih siap, jadi project-project yang dilakukan biasanya lebih pendek waktunya. Tapi yes, kita sudah melakukan hal seperti itu, makanya tadi udah ada foto videonya di awal, bahkan itu kita deploy di InspiraFest. Gitu sih, Pak. Terjawab ya Pak Arjo. Jadi sebenarnya tidak harus, untuk pertanyaan saya ya tadi yang tentang coaching dari sejak maba. Jadi sebenarnya tidak harus perwakilan dari perusahaan itu hadir dari semenjak maba. Jadi konteksnya kalau di kampus-kampus Amerika tuh dari misalkan dosennya itu sudah memberikan mata kuliah yang mengarah ke arah sana. Jadi misalkan cara menulis proposal yang baik, atau cara berdebat yang baik, atau hal-hal yang seperti itu. Jadi begitu nanti case tadi, mungkin di semester 3 atau semester 5, mereka sudah lebih siap gitu, karena fondasinya sudah terbangun dari sejak maba gitu. Apakah hal-hal seperti itu sudah dilakukan oleh GoVokasi, misalkan bekerja sama dengan, mungkin paling mudah dengan perguruan tinggi swasta ya, karena ini biasanya perguruan tinggi swasta yang lebih mudah diajak kerjasama untuk menyusun mata kuliah seperti ini. Apakah sudah dilakukan misalkan dengan BINUS atau dengan kampus manapun? Sebenarnya kalau saya ditanya seperti itu, mungkin jawaban lebih tepatnya karena kita fokusnya memang adalah membantu provide the solution yang kebutuhan dari si perusahaan.
That's what we do. Jadi tadi katakan sudah ada, itu sebenarnya sudah ada saya rasa ya. Saya juga belum pernah dalamin banget ke universitas seperti itu, sudah ada yang melakukan. Tapi kalau memang ada yang open, again kalau Pak Arjo tahu ada nih universitas ini yang butuh untuk open, we very happy to work with you. Gitu sih. Gitu Pak Arjo, sangat jelas ya. Oke, Jadi terima kasih. terima kasih. Jadi Go Vokasi ini seperti tagline-nya adalah untuk memberikan atau provide people career solution for your company gitu. Mungkin nanti ke depannya bisa bekerja sama dengan universitas-universitas yang bisa untuk apa ya buat SDM-nya gitu. Tapi agak PR soalnya kalau kata Kak Safira sebenarnya yang memang harus diubah dari generasi sekarang atau Gen Z ini adalah di mindset-nya. Oh, kayaknya ini curhatan hati karena memang karena memang seperti yang ada di sosial media dan sekarang itu Gen Z sekarang adalah orang-orang atau anak-anak muda yang dia itu punya kayak dia punya aturan sendiri gitu dalam pikirannya atau mungkin bukan dibilang kayak nggak bisa diatur sih, tapi lebih pada harus bisa life balance dan lain sebagainya. Dan yang mana kita tahu working life balance kalau udah bekerja itu kayaknya sangat sulit ya. Apalagi kalau contohnya sekarang masih kita bekerja ini. Kayak gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Tapi rata-rata untuk mungkin saya sambil menunggu ini, di rata-rata di Go Vokasi ini SDM-nya itu dari mana saja, Pak? Wah, banyak ya, Saf ya. Kita dari berbagai generasi sih. Ya, saya bergenerasi dari berbagai universitas. Kita ada promote di LinkedIn juga, ada promote di Instagram. So kita dari berbagai daerah, ada juga yang dari Padang, ada dari Aceh, ada yang dari Jawa, ada yang dari Mojokerto, bahkan ada beberapa dari Mojokerto Oh itu iya. kita waktu itu di ada satu klinik kecantikan di daerah PIK waktu itu dia sekarang magangnya di sana. Jadi kita open ke banyak orang sih sebenarnya. Wah, sangat menarik sekali. Mungkin boleh untuk menghubunginya kemana nih Pak kalau ingin tahu Oh, lebih lanjut? boleh, boleh. Bisa langsung sih ke sebentar ya. Bentar, gitu ya. Bahkan kita dapat info dari Twitter. Ya, itu juga benar. Jadi bisa isi form ini aja sih langsung, Bu. Nanti kita akan langsung kontak, kita langsung ke tim database-nya kita, ke tim adminnya kita. Nanti bisa share apa yang menjadi problem, nanti kita bisa ada meeting dan sebagainya gitu kan. Nah, yang Devi bilang ini juga benar, itu kita sempat viral 2 kali. Jadi tiba-tiba sekali dalam waktu 24 jam itu follower Instagram kita nambah kayak 500 orang in Wow. one day gitu kan. Dan ini nggak kejadian sekali, ini jadi 2 kali. Nah, mungkin ini cukup menarik. Jadi saya akan jelasin sedikit. Jadi coach saya itu suka mengajarkan framework namanya UBP. UBP adalah use, U-nya, B-nya adalah buy, B-nya adalah promote. Jadi sering banget kita punya mindset kan, oh kalau ada uang ada barang dan sebagainya ya. Jadi kalau UBP itu berbicara sebenarnya kayak gini. Kalau kita ke dokter, kita bayar dulu apa diperiksa dulu sama dokter? Pasti Diperiksa diperiksa dulu dulu. kan, ya kan? Kita naik taksi, kita bayar dulu apa naik taksinya dulu nyampe tujuan. Dulu, of course. Nah, kita dan masih banyak contoh lain sih. Entah kita pesen Gojek sama Tokopedia, kita pakai dulu jasanya mereka, baru kita ada transaksi yang terjadi. Tapi kan bukan berarti kita pencet order, bukan berarti nggak terjadi transaksi terjadi, tapi duitnya belum jadi berpindah. Tapi kita ada use dulu the service. Setelah kita use, orang udah puas dengan jasanya kita, itu yang bikin akhirnya mereka berpikir, oh ini menarik nih, kenapa saya suka. Jadi mereka suka dengan jasanya kita, solusinya kita, mereka buy the solution. Dan kalau pelanggan yang puas adalah orang yang paling penting sebenarnya. Makanya kata kunci kesuksesan bisnis yang saya suka ajarkan adalah pelanggan yang puas. Tapi kalau mereka itu puas dengan apa yang kita berikan, mereka akan ngomong. Contohnya paling gampang ada kayak tadi, ada 2 contoh tadi yang itu viral, dan tadi 70 company, itu saya sampai sekarang ya, nanti ke depannya saya nggak tahu, tapi setidaknya sampai sekarang, saya belum pernah pasang iklan untuk dicari perusahaan yang mau kerjasama mau Go Vokasi, Bu.
itu semua benar-benar ada orang, Steve, ini orang kayaknya butuh lu. Steve, kayaknya lu mesti kenal nih orang. Steve, lu ada waktu kapan nih duduk bareng sama dia? Dan semuanya gitu. Itu sampai 70 itu gara-gara ada satu orang tiba-tiba dia punya satu grup, lalu satu grupnya pakai dan semua dan sebagainya. Jadi kita what we do adalah kita benar-benar pokoknya use dulu the service, baru nanti oke bye, nanti mereka akan promote sendiri apa yang akan kita bangun dan sebagainya. Gitu sih. Benar. Jadi mindsetnya gitu. Keren, keren. Saya menilai dari Bapak dari awal presentasi sih adalah orang yang nothing tulus aja ya. Maksudnya nothing tulus aja udah ngelakuin aja dulu, nanti benefitnya kalau dapat ya udah syukur, kalau enggak ya udah, yang penting kan dapat, paling nggak dapat teman baru, setidaknya seperti itu. Akhirnya manfaatnya sekarang sangat keren sekali, nggak pernah iklan. Padahal kalau itu 70 perusahaan diiklanin, berarti Bapak harus berapa kali iklan nih? Harus lebih dari 10 mungkin ya, bahkan setiap harinya. Dan iklannya mungkin harus di beda-beda medsos dan lain sebagainya. Keren, Hmm. keren. Senang sekali berbicara dengan Pak Steven, sampai nggak kerasa udah sampai 8:30 lebih nih. Kita harusnya jadwalnya 20:45, saya sudah closing, tapi karena kita keasikan ngobrol, jadinya sampai lama. Oke, ini boleh ya kalau misalnya Bapak Ibu yang mau join, atau mau tanya soal ada problem, yang kayak tadi Pak Heri sebenarnya sempat nyempil di awal. Pak Rudi deh. Pak Rudi sempat nyempil di awal, saya tanya, gimana Pak hari-harinya, kesibukannya gimana? Dia menghadapi masalah setiap hari. Terus saya bilang, wah kalau nggak punya masalah nggak hidup Pak berarti. Mungkin ini bisa jadi solusi karena udah join malam hari ini. Ada di form, di bawah ini form.smartsuit.com. Jadi nanti bisa dicek juga mungkin di Instagramnya Go Vokasi ya Pak ya. Gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Steven, semoga kita bisa bertemu lagi. Saya boleh minta untuk closing statement-nya, tapi nanti dulu saya mau next promo tentang iCommunity. Sekarang gantian. Oke, gimana jika ada cara yang murah dan mudah untuk mengembangkan network dan omset bisnis Anda? Pernahkah Anda mengalami masalah berikut? Misalnya, udah nggak punya network yang tepat rasanya, kesulitan dalam mencari relasi bisnis. Sebenarnya kalau ada masalah tersebut, Anda nggak perlu khawatir sih. Atau mungkin bahkan Bapak Ibu udah pada ngeluh, padahal saya udah ikut seminar loh, udah ikut workshop, udah ikut ini, itu, tapi ya masih stuck gini-gini aja. Mungkin Bapak Ibu perlu coba cara yang satu ini, yaitu memperkenalkan iCommunity, komunitas dan platform digital tempat para pebisnis berinteraksi dan berkolaborasi bagi kemajuan bisnis bersama. Ada 3 alasan kenapa Bapak Ibu perlu join iCommunity. Karena yang pertama itu ada valuable community. Nah, contohnya malam hari ini kita sudah ada akses networking, udah kenal sama Pak Heri, tadi juga ada akses learning, ini ngobrol sama Pak Steven, dapat insight baru, bahkan kalau misalnya punya problem bisa ngobrol langsung ke Pak Steven, gimana, karena orangnya sangat humble sekali. Terus kemudian ada akses contributing-nya. Terus ada benefit yang kedua yaitu quality leads, list to customer baru, reseller baru, dan juga customer retention. Dan yang ketiga, ini yang paling disukai biasanya karena low cost, nggak perlu biaya iklan, bahkan bisa company atau bisnisnya Bapak Ibu yang kami iklankan di billboard yang ada di Indonesia, nanti bisa langsung hubungi Nadila. Nadila di sini adalah business development kami. Terus yang kedua ada word of mouth, dan yang ketiga banyak konten freemium untuk upgrade skill bersama. Nah, ini adalah 6 program dari iCommunity. Jadi ada iCommunity Level Up Club tiap minggunya, terus ada iCommunity Business Matching, ada setiap hari Selasa dan hari Jumat di minggu pertama dan minggu ketiga. Terus ada iCommunity one-on-one meeting, juga ada refer a business, dan company visit. Ini biasanya kita datang ke sebuah perusahaan gitu, terus kita kayak datang tanya gimana manajemennya, gimana produknya, gimana kita bisa kenal satu sama lain, kayak gitu. Nah, this is how to grow your business with iCommunity. Biasanya kita ketemu dulu di iCommunity Level Up Club, iCommunity Business Summit, terus habis itu akhirnya kumpulnya di iCommunity Business Matching. Business Matching itu kayak kumpul dengan para pebisnis dan profesional, tapi dalam lingkup grup yang lebih kecil. Kenapa kalau lebih kecil? Karena biar ngobrolnya enak. Kalau kayak gini kan kayak oke, kita cuma tahu A, B, terus habis itu nggak bisa ada ngobrol lebih dalam lagi. Nah, di iCommunity Business Matching ini bisa ngobrol lebih dalam lagi. Terus ada iCommunity one-on-one meeting, terus kemudian refer a business, dan
itu akhirnya dari profit. Nah, ini contohnya community business matching. Jadi bisa ada online-nya. Terus jangan khawatir kalau misalnya cuma ngerasa, oh pasti cuma online aja, nggak seru nih. Tenang, tenang, tenang. Karena kita selalu ada offline-nya juga. Offline-nya itu kalau ada kadang kita kayak bisnis matching with Lego gitu juga. Jadi gimana caranya kita solve a problem through Lego. Sangat menarik ya. Itu bisa nanti kita tahu infonya ada di sosial medianya Community. So, jangan lupa untuk follow Community official Instagramnya karena Bapak Ibu biar nggak ketinggalan semua agendanya Community ada di sana. Terus di YouTube-nya Community ini juga wajib follow. Kenapa? Karena nanti eh Community Level Up Club tiap minggunya akan selalu diupload di sini kayak gitu. Thank you so much. Nah, boleh Pak kembali lagi ke Pak Steven nih, boleh closing statement untuk Community Level Up Club malam hari ini. Oke, thank you banget, keren banget community ya, semoga maju terus. Mungkin pesan statement dari saya sebuah punya value gitu kan, kalau di company kita namanya pro values gitu ya, pro dari kata profesional. Tapi sebenarnya ada terjemahannya itu adalah prime in contribution. Jadi banyakkah berkontribusi dalam hidup ini. Kita suka berpikir what's in it for me, padahal be prime in contribution. Saat orang udah lihat kontribusi kita, orang nggak akan buta kok, pasti ngelihat apa sih dampaknya kita berikan. Maka thank you banget untuk Safira, Neta, dan Devi yang dukung saya hari ini. Thank you banget. Yang kedua adalah rich in competencies. Saat kita berkontribusi, kita terus mau berdampak, kan kita harus mikir lama-lama. Masa begini doang kontribusi saya harus tingkatkan kompetensi saya. Dan coach saya suka bilang, the world belongs to the competent, maka terus tingkatkan kompetensi kalian, the world rich in competence. Yang ketiga, apa sih rahasia yang terakhir tadi? Kenapa bisa banyak network-nya adalah open for collaboration. Nah, ini maka pas banget ya community ya tadi ya, Mbak Devi udah cerita bahwa ini tempatnya kalian bisa bernetwork, berjejaring dan sebagainya. Be prime in your contribution, rich in competencies, dan open for collaboration. Karena hari-hari ini di zaman sekarang kita nggak bisa lagi sendirian ya, Bu Devi ya. Kita mesti banyak temen, kita mesti banyak kerjasama, kita mesti lihat ini ada satu problem nih customer ini, siapa lagi yang bisa bantuin kita untuk membawa customer ini hingga berhasil dan sebagainya. So be very open for collaboration. Gitu aja sih. Balik silakan. Oke, thank you so much. Be very open to the collaboration. Jangan malu juga buat kenal sama orang lain. Kalau kita bisa nyelesain masalah mereka juga, that's okay. Kalau katanya Pak Steven, nanti tulus aja nanti meskipun ngedit banyak brosur, bikin semua desain yang berpuluh-puluh itu nggak apa-apa. Akhirnya Pak Steven bisa menuai buahnya sekarang jadi Go Vokasi. Thank you so much Bapak Ibu. Kita boleh ngucapin terima kasih dan kita harus foto bersama dulu. Boleh dinyalain dulu videonya biar kita bisa foto bareng. Oke, halo Pak Stefanus. Halo Kak Mira, halo. Oh, itu Kak Devi. Oke, saya bisa melihat wajahnya. Monggo Pak Sugih, Pak Rudi masih semangat. Oke, thank you. Kita foto bersama. 3, 2, 1. Oke, thank you so much. Boleh bilang thank you ke Pak Steven juga. Thank you, thank you. Thank you, Pak. Terima Ibu. kasih semua. Ya, Terima kasih. semuanya. Baik, saya end all ya Bapak Ibu semuanya. Dalam 3, Yo. 2, 1.